Halo, selamat datang pemirsa Auto.com. Kalau kemarin beberapa minggu lalu si Ari teman saya udah ngulas perubahan apa aja sih yang ada di Honda CBR 250RR SP ini, hari ini saya berkesempatan untuk langsung menguji di atas test track milik Astra Honda Motor yang paling baru. Ini paling besar di Asia Tenggara juga. Nanti kita lihat seperti apa impresi motor ini di jalan menikung dan jalan lurus. Ikutin saya terus. Nah, langsung aja pemirsa Auto.com kita masuk ke tracknya. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf atas kendala teknis dan keterbatasan waktu. Saya nggak bisa dapetin point of view saat saya riding di atas sirkuit ini. Jadi angle-nya agak terbatas. Tapi nggak apa-apa, saya bisa ceritain satu persatu gimana sih rasanya si CBR 250RR SP Quick Shifter ini disiksa di atas sirkuit baru Honda. Pokoknya semua perangkat elektronik langsung saya pindahin ke pilihan maksimal. Dari mulai mode berkendaranya Sport Plus, dan tentu saja Quick Shifter diaktifkan keduanya. Kalau yang belum tahu, Quick Shifternya CBR ini bisa diatur hanya naik saja atau turun saja, atau bahkan dimatikan. Tapi rasanya di atas sirkuit gini siapa juga yang mau nguji dalam keadaan seperti itu? Buang-buang waktu kan? Katanya Quick Shifter tuh bisa aktif lewat 1500 RPM. Saya pun mencoba di putaran rendah sembari berjalan pelan. Gigi 1 sekitar 3000 sampai 5000 RPM. Jika dikatakan berfungsi, ya memang berfungsi, tapi rasanya belum sempurna. Waktu dipindahin ke gigi 2, entakannya itu masih begitu terasa, nggak benar-benar halus. Pun ketika berpindah ke gigi 3. Tapi singkatnya, waktu saya downshift dari putaran agak tinggi, kinerjanya itu optimal banget, prosesinya lembut. Tidak mengacaukan traksi ban belakang. Pastinya hal ini nggak lepas juga dari fitur Assist and Slipper Clutch yang mengurangi efek engine brake, sekaligus mengurangi risiko ban terkunci. Nah, tapi beda banget waktu lewat 5000 RPM. Quick Shifter baru kerasa maksimal banget. Halus, akselerasi benar-benar terasa cepat tanpa perlu menarik tuas kopling. Ya, layak lah jika dikatakan sensasinya seperti motor balap. Nah, waktu masuk tikungan sempit, karena udah tahu tuh kemampuan downshift-nya bagus banget, gak muncul rasa khawatir sama sekali. Pedal gigi saya injek berkali-kali tanpa ampun, dan gak terjadi gejala buangan ban belakang atau bergoyang. Tikungan begitu saja tuntas. Tangan cukup fokus saja memegang kendali. Secercah tagline Total Control agak terbuktikan di sini ya. Di tikungan S juga bodi motor gampang untuk dialihkan ke posisi berlawanan. Anda nggak perlu jadi jagoan untuk menaklukkan track seperti itu. CBR bakal nurut-nurut aja. Tentunya kinerja tadi tak semata-mata berkat bantuan Quick Shifter dan Slipper Clutch. Ada ubahan minor pada area kaki-kaki. Fork upside down dan monoshock belakang dibuat lebih panjang, sekaligus memiliki tekanan lebih keras 10% dari versi lawas. Namun, secara bersamaan, posisi berkendaranya tetap sama, karena peletakan suspensi dibuat agak keluar 5 mm dari yang lawas. Nah, motor ini juga mendapat revisi di area piston. Rasio kompresinya jadi 12:1, lebih padat dari sebelumnya 11,5:1. Lantas permukaan atas piston itu dinaikkan, sementara bawahnya dipapas demi mengurangi gesekan saat piston mengalun. Area sisi langkah juga dicoak agar membuang tekanan ke samping. Dan beberapa racikan baru lagi. Atas itulah tenaga Honda CBR 250RR SP terdongkrak ke angka 40,2 horsepower di 13.000 RPM dan torsi 25 Nm di 11.000 RPM. Seperti apa terjemahannya saat dipacu habis di trek lurus? Gini ceritanya. Awalnya saya start di 9.000 RPM, langsung lepas tuas kopling dan berakselerasi secepat mungkin. Apa yang saya keluhkan soal Quick Shifter yang mengentak itu hilang sama sekali. Di RPM tinggi memang benar-benar optimal kinerjanya. Pergantian gear lembut, torsinya juga ngisi. Lepas 9.000 RPM aja udah terasa bertenaga. Karena memang ada kenaikan torsi 1,7 Nm dari seri sebelumnya. Dentuman 2 piston pun lantang meneriakkan tenaga 40,2 horsepower di RPM tinggi. Menyenangkan. Jemari kiri saya tuh benar-benar libur dan tinggal menahan terus selongsong gas sampai habis. Gak kerasa udah di papan 300 meter karena untuk lap pertama sayangnya saya cuma sampai 160-an km per jam di gigi 5 karena masih ragu-ragu takutnya telat ngerem. Di sesi kedua saya benar-benar gaspol dan akhirnya berhasil menyentuh 168 km per jam yang sebenarnya juga itu masih ragu-ragu karena sebenarnya titik pengereman masih cukup jauh. Tapi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat saya juga bukan ahli sirkuit, angka segitu rasanya udah cukup membuktikan. Lagi pula klaimnya Honda juga memang di 172 km per jam.
Terasa betul tenaganya tuh masih mau keluar, jadi angka segitu bukan angka yang tidak masuk akal. Pasti bisa lewat, bahkan mungkin lebih. Kalau untuk di sirkuit, rasanya CBR 250RR ini oke banget lah. Seenggaknya untuk di kelasnya. Walaupun mengenakan perangkat ala motor balap, CBR ini merupakan sport fairing kelas 1/4 liter, bukan motor kenceng serius. Pemasangan fitur assist dan slipper clutch bukan hanya berfungsi di aspal panjang kayak tadi. Di jalan kota, proses perpindahan gigi juga effortless. Gini, tuas koplingnya ringan banget, jemari kiri tuh nggak perlu berolahraga buat nahan tuas, sebab baik saat ditarik maupun dilepas, feedbacknya sama-sama empuk. Begitu juga slipper clutch, memperhalus proses perpindahan serta mengurangi efek engine brake yang berlebihan. Kadang di dalam kota ada aja saat-saat harus mengurangi kecepatan dengan cepat, dan perangkat ini memberi dampak yang cukup besar. Quick shifter rasanya kurang relevan digunakan pada jalanan kota, terutama saat sedang merayap ya. Entakannya agak mengganggu di RPM bawah. Lebih baik tetap menarik kopling ya kalau lagi kayak gitu. Tapi kalau udah di atas 5000 RPM, semuanya nggak ada masalah. Nah, hipotesanya kayak gini deh. Di kelas sport fairing 1/4 liter 2 silinder, CBR 250 RRSP Quick Shifter layak disebut pemimpin. Dia punya segalanya, dari mulai performa mesin, kinerja rem, assist dan slipper clutch, quick shifter, sampai mode berkendara dan sistem throttle by wire. Memang, versi penyempurnaan ini nggak bisa dibilang sempurna 100%. Quick shifter masih mengentak di putaran bawah saat upshift. Tapi secara keseluruhan, kekurangan tadi masih dalam tahap toleransi. Sebab sisanya memuaskan. Untuk harga 76,7 juta sampai 77,7 juta on the road Jakarta, generasi baru CBR layak jadi opsi utama sport fairing 250cc. Nah, itu dia kurang lebih rasanya naik CBR 250RR yang quick shifter di arena test track Honda yang baru ini. Menurut kalian gimana nih? Tertarik nggak? Kalau menurut saya sih ini 250cc 2 silinder paling buas yang ada di pasaran.